Salah satu bagian daripada ibadah dan patuh serta mengabdi kepada Allah adalah doa. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kapan seseorang itu sudah terdorong dan termotivasi selalu mau berdoa kepada Tuhannya, berarti dia sudah punya pondasi dasar dalam ibadah. Doa itu kalau bahasa langsungnya adalah curhat ya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Manja kepada Allah. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Dan seorang penyair Arab mengatakan dalam susunan syairnya yang menarik, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kamu tidak minta dia justru marah. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 10 kali dikasih, tapi setelah itu mungkin dia marah. Kenapa orang ini minta terus, kan gitu. Tapi kalau Allah sebaliknya, kalau ibu tidak minta sama Allah, Allah justru marah. Makin sering kita minta, makin tamak tanda kutip kepada rahmat Allah, makin besar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak berdoa, justru Allah marah padanya. Justru Allah marah. Dan berdoa ini, ibu-ibu sekalian, dalam bab doa, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ujian sedang datang dan minta solusinya. Saya ulangi ya. Berdoa di saat nikmat lagi ada, agar nikmat itu dipertahankan, itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Misalnya ibu lagi sehat, ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ujian datang lalu minta solusi. Lagi sakit minta disembuhin. Jadi kalau kita kasih contoh, mana lebih afdal orang berdoa? Minta agar kesehatan dipertahankan atau pada saat sakit minta sembuh? Maka yang pertama, minta kesehatan dipertahankan. Ibu lagi Allah bukain rezeki, minta agar diberikan keberkahan di rezeki itu. Allah berkahi, Allah tambah, Allah luaskan supaya tidak bangkrut, supaya tidak hilang. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sudah terlilit utang baru minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Apa maknanya penyampaian saya ini? Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, ibu-ibu sekalian, mereka mau berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek sama Allah di saat nanti ada musibah. Dia sakit nih. Yang pertama targetnya adalah dokter. Dokter pertama, dokter kedua. Nanti kalau dokter 30 dokter mentok nggak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Kan gitu. Harusnya tahajud dulu, baru kemudian ke dokter. Kan gitu. Minta dulu sama Allah. Kenapa kita ibu-ibu sekalian disuruh berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba perhatikan ya. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum keluar rumah, supaya kita minta dulu sama Allah, baru kemudian ya kita beraktivitas, sehingga Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam aktivitas kita itu. Bahkan ulama mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, mohonlah atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi SAW ya, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Manja sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan, sendalnya putus talinya. Beliau angkat tangan ke langit, disaksikan orang-orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sambil angkat tangan, ya Allah sendalku putus, gantikanlah. Jadi saking mereka fahamnya makna doa itu. Mereka betul-betul menjadikan doa sebagai pondasi komunikasi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Ibu harus belajar untuk membedakan mana konsultasi, mana curhat. Konsultasi boleh sama manusia dan hanya pada ahlinya. Ada permasalahan sama suami misalnya. Suami ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Mau tanya hukumnya, datang ke seorang ustadz atau ustadzah, suami saya, ini konsultasi ya. Maaf saya mau tanya, suami saya ucapin tolak dalam kondisi emosi, jatuh nggak? Itu namanya konsultasi. Curhat itu, ustadz maaf ya, saya mau cerita dulu. Dicerita panjang lebar.
Minggu lalu saya tidak ada apa-apa dan 1 minggu ditarik cerita panjang lebar sampai terakhir cuma mau nanya apa jatuh tolak atau tidak suaminya. Ini curhat namanya. Tidak tepat curhat sama manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Itulah inti doa. Ya. Ibu ada masalah, wudu, sholat taubat 2 rakaat di sejadah ibu langsung berdoa sama Allah. Sampaikan semua apapun sama Allah. Tuangkan semua sama Allah SWT. Nah, itu namanya curhat. Itu hanya boleh kepada Allah. Jadi jangan sama manusia. Kalau kita curhat sama manusia, anggap di depan kita ini orang yang mencintai kita. Misalnya orang tua kita. Kita ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Sebenarnya kalau kita sedang curhat pada orang tua kita sedang membebani mereka. Mereka jadi kepikiran, gitu kan? Permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kerjaan, kita bebani mereka. Dan itu berbahaya kalau sampai mereka kepikiran, kalau sampai mereka sakit karena itu, kita bisa masuk dalam bab durhaka, khawatirnya, gitu kan? Sementara kita disuruh bahagiakan orang tua, bukan suruh bebankan mereka. Kan begitu. Kalau yang kita komunikasi atau curhat depan mata kita ini, seseorang yang kita tidak tahu dia, atau musuh kita, maka dia punya poin celah yang bisa menyerang kita nanti. Lalu untuk apa curhat sama manusia? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau kalau punya masalah apa saja, maka beliau langsung wudu, sujud. Kebetulan beliau karena tinggal di Mekah, sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya sampai semua sudah dituangkan. Ucapannya, ungkapan hati, semua ada di pikirannya, air mata semua netes untuk Tuhannya, selesai. Maka masalahnya selesai. Masalahnya akan selesai. Saya berikan gambaran dalam masalah ini. Kita masih di judul dulu ya, supaya jelas di sini. Karena dari judul ini ada 9 bahasan poin ke depan. Ya.